Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Widuri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan perbaikan kimia tentang materi larutan asam dan basa. Soal yang pertama yaitu sebanyak 10 ml larutan asam sulfat berkadar 0,49% dicampurkan dengan 10 ml asam sulfat 0,02 m. Hitunglah pH campuran asam tersebut jika diketahui MR-nya 98, massa jenisnya yaitu 1,2 gram. Pertama-tama, tulis terlebih dahulu diketahuinya. Volume pertamanya yaitu 10 ml yang berkadar 0,49%. Volume yang keduanya yaitu 10 ml memiliki konsentrasi 0,02 m. Molaritasnya MR-nya 98 dengan massa jenisnya 1,2 gram per mililiter. Pertama-tama cari terlebih dahulu konsentrasi awalnya. Dengan rumus 10 dikali massa jenis dikali kadar per MR. 10 dikali massa jenisnya 1,2 dikali kadarnya 0,49 per MR-nya yaitu 98. 12 dikali 0,49 bagi 98. Yaitu 5,88 dibagi 98. Hasilnya itu 0,06. Yang kedua yaitu kita cari dulu H+ campuran. Karena yang ditanyakan adalah pH campuran asam. Rumusnya yaitu F1 dikali M1 ditambah V2 dikali M2 per V1 ditambah volume 2. Volume satunya 10 ml dikali M1-nya 0,06 ditambah volume keduanya yaitu 10 ml dikali 0,02 per volume 1 ditambah volume 2 yaitu 20. 0,6 ditambah 0,2 dibagi 20 sama dengan 0,8 dibagi 20. .8 dibagi 20 yaitu 0,04 atau 4 kali 10 minus 2. Lalu kita cari H+ dengan rumus A dikali campuran yaitu asam sulfat itu kan H2 asam sulfat itu kan H2SO4 memiliki valensi 2, jadi 2 dikali 4 kali
kali 10 minus 2, yaitu jadi 8 kali 10 minus 2. Nah, yang ditanyakan itu kan pH-nya. Kita cari pH-nya. Min log H plus. Valensinya 2 kan. H plus campurannya 8 kali 10 minus 2. Mencari pH-nya rumusnya kan min log H plus sama dengan log 8 kali 10 minus 2. Hasilnya itu 2 min log 8. Jadi pH campuran asam tersebut adalah 2 min log 8. Yang 2 itu hitunglah massa serbuk FeOH3 yang harus dilarutkan untuk membuat 200 ml larutan basah dengan pH 8 ditambah log 9 dengan ketetapan ionisasi basah FeOH3 yaitu 9 dikali 10 minus 10 dan mR-nya FeOH3 yaitu 107. Diketahuinya volumenya 200 ml. pH-nya 8 ditambah log 9, ketetapan ionisasi basahnya 9 dikali 10 minus 10, mR-nya 107. Ditanyakannya itu berapa gram massa dari FeOH3. Yang pertama, cari dulu, karena dia basah, bentuknya harus dalam bentuk POH. pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. pH-nya yaitu 8 log 9 sama dengan 14 dikurangi POH. POH sama dengan 14 dikurangin 8 ditambah log 9 sama dengan 14 kurang 8, 6. Jadi min log 9. Jadi 9 dikali 10 minus 6. Oh maaf, bukan POH, tapi jadi OH. Lalu, kita masukkan rumus untuk mencari nilai molar konsentrasi basahnya. Rumusnya jadi OH min kuadrat sama dengan KB dikali MB. OH minnya sudah diketahui yaitu 9 dikali 10 minus 6 pangkatkan 2. Ketetapan ionisasi basahnya 9 kali 10 minus 10 dikali konsentrasi basahnya. Jadi 81 dikali 10 minus 12 sama dengan 9 kali 10 minus 10 kali MB. MB-nya 81 dikali 10 minus 12 per 9 dikali 10 minus 10 sama dengan 9 kali 10 minus
konsentrasi basanya yaitu 9 kali 10 minus 2. Lalu kita cari yang ditanyakannya kan massa. Jadi masukkan rumus M sama dengan GR gram per MR dikali 100.000 per mili. Konsentrasinya yaitu 9 kali 10 minus 2 per MR-nya 107 dikali 1000 per volumenya yaitu 200. Kali 10 minus 2 dikali 107 jadi 5 gram. Ini hasilnya jadi 9,63 kali 5 gram sama dengan 5 gram. Gram sama dengan 9,63 dibagi 5. 1,926. Jadi massa serbuk FeOH3 ialah 1,926 gram. Nomor 3. Berikut merupakan tabel trayek pH dari keempat indikator dari hasil limbah X dan Y dari suatu pabrik. Terdapat tabelnya. Yang ditanyakannya yaitu tentukan perkiraan pH limbah X dan limbah Y. Kita buat dulu yang limbah X. Kita buat garis. Trayek pH-nya kan 3,1 sampai 4,4 untuk indikator pertama. 3,1, 4,4. Limbah X menunjukkan warnanya kuning. Kuning artinya 4,4. Kita tarik garis ke sebelah kanan. Kita arsir. Untuk indikator kedua, dimulainya dari 4,2. 6,3. Untuk limbah X menunjukkan warna orange, berarti keduanya ya, merah dan kuning disatukan menjadi orange. Kita arsir. Indikator ketiga dimulainya dari 6 sampai 7,6. Limbah X menunjukkan warna kuning, artinya kuning dan biru berarti ke sebelah kiri. Kita tarik ke sebelah kiri. Kita tarik terakhir, yang terakhir itu kita mulainya dari 6,8 sampai 8,4. Limbah X menunjukkan warna kuning yang artinya kuning itu 6,8. Kita tarik ke sebelah kiri. Selanjutnya, kita tarik garis putus-putus.
limbah X itu talayak pH-nya dimulai dari 4,4 hingga 6. Berarti 4,4 B kecil sama dengan pH, B kecil sama dengan 6. Kita buat yang limbah Y. Kita buat seperti tadi 3,1, 4,4. Limbah Y itu menunjukkan warna kuning. Merah kuning berarti artinya ke sebelah kanan. Tarik, kita arsir. Indikator kedua, limbah Y warnanya kuning, merah kuning. Kita mulai dari 4,2 hingga 6,3. Warnanya adalah kuning, artinya tarik ke sebelah kanan. Indikator ketiga dimulai dari 6 hingga 7,6. Limbah Y warnanya biru. Kuning biru itu artinya tarik ke sebelah kanan, 7,6. Indikator terakhir dimulai dari 6,8 hingga 8,4. Indikator terakhir nomor 4 untuk limbah Y itu warnanya hijau. Kuning dicampur biru hijau kan? Berarti kita tarik garisnya di keduanya. Arsir. Kita tarik garis kembali. Yang panjang. Tarik garis. Putus-putus untuk membedakan. Berakhir di 6,4. Itu artinya pH limbah Y, trayek pH-nya dimulai dari 7,6 lebih kecil sama dengan pH, lebih kecil sama dengan 8,4. Jadi perkiraan pH limbah X dan Y, limbah X itu 4,4 lebih kecil sama dengan pH lebih kecil sama dengan 6,0. Untuk limbah Y yaitu 7,6 lebih kecil dari pH lebih kecil dari 8,4. Ini untuk nomor 3. Nomor 4. Jika 50 ml larutan asam klorida 0,1 m dicampurkan dengan 50 larutan kalsium hidroksida 0,1 m, hitunglah pH campurannya. Kita tulis yang diketahuinya dulu. Yang ditanyakan pH campuran. Nah, jawab. Yang pertama-tama kita buat persamaan reaksinya. HCl ditambah CaOH2 menjadi CaCl ditambah 2H2O. Kita akan samakan reaksinya. Lalu kita buat NBS-nya. Mula-mulanya volume dikali molaritas itu 50 kali 0,1 m
menjadi 5 milimol. Yang kalsium hidroksida 50 dikali 0,1, 5 milimol. Bereaksi menjadi 5 milimol. Karena ini setengahnya, jadi kalsium hidroksida menjadi 2,5 milimol. Ini habis. Jadi kurangin 2,5 milimol. Ya, kita cari OH min, karena yang tersisa adalah larutan basah. Mol basah kuat yang sisa dikali valensi per volume total sama dengan volume mol basah kuat yang tersisa, yaitu 2,5 milimol dikali valensinya 2 per volume totalnya 100. Jadi 5 per 100 sama dengan 5 dikali 10 minus 2. Lalu kita cari pOH-nya. Min log OH min. Min log 5 dikali 10 minus 2 sama dengan 2 min log 5. Tapi kan yang ditanya, ini kan pOH, yang ditanya itu adalah pH campuran. Maka kita ubah ke pH. pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 2 min log 5. 14 kurang 2, 12, jadi plus log 5. Jadi pH campuran dari asam klorida dan kalsium hidroksida yaitu 12 plus log 5. Nomor 5, sebanyak 10 ml larutan asam cuka dengan mR sama dengan 60 mempunyai kadar 25% dengan massa jenisnya 1,2 gram per mililiter. Diencerkan dengan air hingga 500 ml. Jika tetapan keseimbangan asam 4,10 pangkat min 5, pH larutan yang sudah diencerkan adalah, kita tulis yang diketahuinya dulu. Kita jawab. Pertama, kita cari dulu konsentrasinya dulu, yaitu 10 dikali massa jenis dikali massa kadar per mR sama dengan 10 dikali 1,2 dikali 25 per 60 sama dengan 300 per 60 sama dengan 5. Jadi konsentrasi 2-nya, konsentrasi akhir itu 5. Karena di soal diencerkan dengan air hingga 500 ml, kita menggunakan rumus pengenceran. Yang mana N sama dengan N volume 1 dikali volume massa konsentrasi 1 dikali volume 2 dikali konsentrasi 2. Volume awalnya itu kan 10 ml dikali konsentrasi awalnya. Konsentrasi awalnya yaitu 5. Volume 2-nya yaitu 500. Volume konsentrasi 2-nya tidak diketahui. Jadi 50. 500.
10 dibagi 500 sama dengan 0,1 atau sama dengan 1 kali 10 minus 1 yang duanya, konsentrasi keduanya. Sudah ditemukan dalam rumus pengenceran konsentrasinya, maka kita masukkan rumus plus sama dengan akar ketetapan ionisasi asam dikali konsentrasi asam. Ketetapan asamnya yaitu 4,10 kali 10 minus 5 dikali 10 minus 1 kuadratkan, jadi 4 dikali 10 minus 6 sama dengan 2 dikali 10 minus 3. Kita cari pH-nya. Min log H plus sama dengan min log 2 dikali 10 minus 3 pangkat minus 3. Jadi 3 min log 2. Jadi pH yang sudah diencerkan, larutan asam cuka dicampur dengan air yang telah diencerkan memiliki pH-nya, pH larutan yang sudah diencerkannya yaitu 3 min log 2.